Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nurahuni dan saya berasal dari Prodi Tadris Bahasa Inggris semester 2 dengan NIM 005. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi 11 yaitu tasawuf di Indonesia dan juga neosufisme. Nah, teman-teman, untuk mengawali materi 11 ini kita akan mencuplik kembali mengenai pengertian dan juga dasar tasawuf. Teman-teman masih ingat gak tasawuf itu apa? Nah, jadi tasawuf ini berasal dari kata suf atau wol yang dikaitkan dengan pakaian sederhana kaum sufi sebagai simbol hidup zuhud. Nah, kalau di dalam konteks terminologi Islam, tasawuf ini adalah cabang ilmu yang mengajarkan mengenai pembersihan jiwa atau tazkiyatun nafs, kemudian kedekatan kita kepada Allah atau taqarrub ilallah, dan juga pencapaian makomat serta awal dalam spiritualitas Islam. Nah, tasawuf ini memiliki dua bentuk utama, teman-teman. Nah, yang pertama adalah tasawuf akhlaki. Nah, di mana dalam tasawuf akhlaki ini itu menekankan pada pembinaan akhlak dan juga perilaku spiritual. Nah, yang kedua ada tasawuf falsafi. Nah, kalau tasawuf falsafi ini itu lebih teoritis dan kerap bersinggungan dengan filsafat, seperti konsep wahdatul wujud. Nah, yang selanjutnya itu adalah tasawuf di Indonesia. Nah, jadi tasawuf di Indonesia ini itu kita bagi menjadi beberapa periode, teman-teman. Nah, yang pertama itu adalah periode awal, yaitu terjadi sekitar abad ke-13 hingga 16 Masehi. Nah, jadi tasawuf ini itu datang bersamaan dengan penyebaran Islam di Nusantara, yaitu melalui para ulama sufi yang berasal dari Gujarat, Persia dan juga Timur Tengah. Nah, mereka berdakwah secara damai, jadi menyatu dengan budaya lokal dan menanamkan nilai-nilai sufistik dalam kehidupan masyarakat. Nah, kemudian ada ciri khas awal tasawuf di Indonesia. Yang pertama yaitu adaptif terhadap budaya lokal, adaptif terhadap budaya setempat. Kemudian menekankan toleransi, kesederhanaan dan juga akhlak. Nah, yang ketiga adalah penyebaran yang dilakukan oleh mereka itu melalui sastra, seni, dan juga dakwah kultural seperti yang dilakukan oleh Wali Songo, teman-teman. Nah, jadi lanjut untuk yang periode klasik. Nah, di dalam periode klasik ini itu terjadi sekitar abad ke-16 hingga ke-19 Masehi. Nah, jadi pada masa ini itu muncul berbagai tarekat atau jalan spiritual yang terorganisir dan juga berpengaruh, seperti tarekat Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Syattariyah dan juga Khalwatiyah. Nah, kemudian didirikannya pesantren-pesantren sufistik di berbagai daerah. Nah, di periode klasik ini itu juga ada tokoh-tokoh pentingnya seperti Hamzah Fansuri, yaitu pujangga Aceh yang menulis syair sufistik bercorak wahdatul wujud. Nah, kemudian ada Nuruddin Ar-Roniri, yaitu yang mengkritik ajaran Hamzah yang dianggap menyimpang. Jadi Nuruddin Ar-Roniri ini itu menganggap bahwa ajaran Hamzah itu menyimpang. Yang ketiga ada Syekh Yusuf Al-Makassari, yaitu ulama sufi yang juga berjuang anti kolonial. Yang terakhir itu periode modern dan kontemporer. Nah, jadi tasawuf mulai mengalami transformasi akibat tantangan modernitas, kolonialisme dan juga sekularitasasi. Jadi di sini itu muncul upaya revitalisasi dan juga pembaruan yang kelak melahirkan gagasan yaitu neo-sufisme. Nah, yang selanjutnya adalah tasawuf dan realitas sosial yang ada di Indonesia. Nah, jadi tasawuf ini itu tidak hanya menjadi jalan spiritual personal, teman-teman, namun juga berfungsi sebagai sarana rekonsiliasi sosial, pendidikan karakter dan juga transformasi budaya. Nah, dalam masyarakat Indonesia sendiri, nilai-nilai seperti tawadu, ikhlas, sabar, dan cinta kasih sangat kental dalam tradisi sufi. Jadi saling menyayangi satu sama lain, adanya rasa ikhlas, sabar, cinta kasih yang benar-benar sangat masih kental. Nah, di sini peran sosial tasawuf itu mengembangkan Islam yang inklusif dan toleran. Jadi saling menghormati satu dengan yang lain, kemudian menjadi basis gerakan anti kolonial.
contohnya perjuangan Syekh Yusuf tadi yang saya sebutkan. Kemudian menjadi pengaruh dalam pendidikan Islam melalui pesantren-pesantren yang telah didirikan di berbagai daerah. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke Neo-Sufisme. Nah, jadi teman-teman, Neo-Sufisme itu adalah konsep pembaruan tasawuf yang muncul pada abad ke-20 untuk menjawab tantangan modernitas. Nah, istilah ini pertama kali digunakan oleh Fazlur Rahman. Nah, jadi beliau ini adalah seorang pemikir Islam yang berasal dari Pakistan, teman-teman, yang melihat perlunya tasawuf tanpa khurafat dalam masyarakat modern. Nah, ciri-ciri Neo-Sufisme itu yang pertama adalah reaktualisasi nilai spiritual tanpa praktik mistik ekstrim. Nah, yang kedua, penekanan pada pengamalan etika Islam yang kontekstual. Nah, yang ketiga, kritis terhadap kultus individu dalam tarekat. Nah, yang keempat itu adalah dorongan untuk aktif dalam ranah sosial, politik, dan juga ekonomi. Nah, yang kelima itu fokus pada kesadaran moral, keadilan sosial, dan juga transformasi umat. Nah, ada juga tokoh-tokoh Neo-Sufisme. Salah satunya adalah Sayyid Hussein Nas yang berasal dari Iran. Nah, beliau ini itu menekankan pentingnya metafisika Islam dalam dunia modern. Dan juga ada Fazlur Rahman, yaitu mengusung pembaruan pemikiran Islam melalui pendekatan etis dan juga historis. Nah, ada Nurholis Majid dan juga Gus Dur yang berasal dari Indonesia. Nah, jadi beliau ini mengembangkan Islam yang demokratis, plural, dan humanis dengan akar sofistik yang kuat. Ya Allah. Jadi, tasawuf di Indonesia ini sudah bertransformasi dari sebuah tradisi spiritual ke dalam kekuatan sosial dan kultural yang membentuk watak keislaman Nusantara. Nah, yang damai dan juga toleran. Sementara itu, Neo-Sufisme menawarkan pendekatan tasawuf yang adaptif, rasional, dan juga relevan dengan konteks dunia modern tanpa kehilangan substansi keilahan. Nah, jadi keduanya ini menjadi fondasi penting teman-teman dalam membentuk Islam Nusantara. Islam yang tidak hanya berorientasi pada syariat, tetapi juga menekankan esensi spiritual dan juga kemanusiaan. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. See you in the next video, and the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.